Jadi, seperti biasa, hari ini adalah minggu ke-15, yaitu 15 nih pertemuan terakhir untuk materi, ya. SI4B kan kelompok kalian nih. Nah, pertemuan kemarin tuh ngapain? Jangan lupa, larinya, ngomong-ngomong, nggak jelas yang lihat ya, ini ya. Saya kasih kaca pembesar ya. Kalian pastinya naruhnya di folder servernya. Kalau saya kan pakai Laragon, saya naruh di sini. Nah, terakhir ya jangan lupa lokasinya tuh pasti di plugin. Nah, ini nih yang siapa nih, yang kelas lain nih. Jadi saya mesti ngapain? Yang 14 berarti SI4K kalau nggak salah yang Boretti. Nah, ini saya mesti amankan kan? Si Boretti, dosen dan segala macam 1727. Nah, udah saya cut, paste, tipak, dah ya. Itu yang punya orang lain maksudnya. Nah, yang kalian ini saya mesti ngapain? Kan harusnya yang kalian tuh udah ada di sini. Nah, kalau yang saya yang belum ada itu gimana? Intinya saya tinggal pasang lagi, nggak masalah kok dia. Nah, tinggal saya ambil aja ini. Tinggal saya copy, tinggal saya paste. Jangan lupa setelah itu kita mesti ngaktifin si plugin itu. Kalau udah mindah-mindah gitu jangan lupa diaktifin. Nah, baru ada dia di sini. Oke, jadi ada dosen yang kemarin kalian cuekin, bukan yang ini kan. Menunya ada ini, mahasiswa, ada mata kuliah. Nah, kita fokus kebetulan di mahasiswa kemarin. Dan terakhir tuh ceritanya kita ngeklik edit yang pensil, dia tampil datanya. Ngeklik ini tampil datanya. Oke, terakhir tuh sampai itu. Nah, yang kalian harusnya udah sampai ini juga ya. Oke, ngeklik hapus, ngeklik oke, bener nggak kehapus? Ya, udah bener kan? Ngomong-ngomong yang kalian juga udah sampai ini kan? Nah, kalau udah, hari ini kita ngapain? Oke. Ya, sambil kalian dengar ya. Sambil saya buka. Oke, karena udah jam juga lewat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Kita bertemu di bukan materi, di pembahasan ke-15 mata kuliah rekayasa web, di mana skrip untuk konfirmasi penghapusan udah kita buat di pertemuan sebelumnya. Barangnya yang mana sih yang ngapus? Barang yang ngapus itu skripnya seperti ini. Karena kita bahasnya tadi itu adalah mahasiswa, berarti buka mahasiswa. Ya, ini. Nah, kita udah bahas tentang menghapus konfirmasi, dia pakainya on click return confirm. Oke. Udah? Return confirm ini yang untuk konfirmasi. Delete-nya mana? Nah, delete-nya setelah ngirim parameter ini. Yang diklik mahasiswa kuncinya apa? Oke, yang diklik mahasiswa kuncinya ini. Dan aksinya hapus. Aksi hapus itulah yang dia baru tahu bahwa kalau ada hapus, maka kerjain query delete. Oke. Nah, ini nih Pak, bisa nggak satu baris kayak gini nih? Bisa aja ini. Yang penting dia terhubung petik sama petik di ujung. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau kalian lihat yang di saya nih kayak gini nih, saya kan gede, ini sering gini nih. Kok seolah-olah dia ada di bawah wire-nya? Lihat di pinggirnya ini, ya, itu artinya masih satu baris. Kalau nggak ada nomor barisnya di sini, artinya masih satu baris. Jelas ya? Kenapa bisa kayak gini? Karena di wrap, nih, buat wrap nih. Oke. Kemudian script untuk menampilkan data sesuai parameter kunci juga yang dipilih pada form udah kita buat. Taunya yang mana? Yang seperti ini nih. Jadi kalau ubah diklik, dia manggil dulu di data. Setelah manggil, dia taruh di variabel. Variabel ini kemudian kita echo di form. Nah, inilah cara nampilinnya.
Makanya di sini nanti ada saat kita klik ubah, data itu tampil. Jelas ya? Ini ngulangi kemarin. Kemudian kita mau bikin script update record. Nah, kemarin ya, tombolnya ini apa nih? Masih simpan kan? Bisa nggak setelah klik simpan tuh dia jadi ini, jadi ngupdate? Sebenarnya bisa, tapi biar berubah, biar secara visual kita bisa lihat, maka tombol ubah tadi, tombol simpan tadi saya mau ganti jadi update atau ubah. Ya, biar kalian nggak bingung ubah yang mana, kan saya ganti update aja nih. Nah, caranya gini. Konsentrasi, filenya udah dibuka semua. Oke. Di sini ada tombol simpan. Oke. Ada ya. Di form paling bawah ada name BTN simpan, BTN simpan. Konsentrasi ya, jangan sampai salah. Udah? Sudah ketemu? Oke, kita mau dia sifatnya dinamis. Jadi kalau mode tambah dia simpan, kalau mode lagi ubah dia update. Caranya adalah, sekali lagi udah ketemu nih ya. Nih kalau kurang gede nih, kalian jangan enter juga kayak seolah-olah kayak gini di enter ya, bukan. Sekali lagi lihat nomor barisnya. Saya nih gedein biar kalian gampang lihat, intinya itu. Oke, konsentrasi. BTN simpan, jangan kasih spasi ya, ini simpannya yang saya ganggu nih. Ketik PHP buka, PHP tutup, echo dolar tombol aja. Spasinya ada di antara ini. Ayolah. Ketik aja dulu yang PHP buka tutup echo tombol. Saya kirimin ke grup Telegram. Handphonenya mati listrik mati ya? Ada kan? Oke. Udah apa-apa, intinya yang masih hidup. Ngomong-ngomong masih hidup semua juga kan? Ya, yang laptopnya mati tidak tahu ngapalah ya. Nah, nih yang masih hidup laptopnya pantau Telegram, di situ saya ada ngirim yang saya blok, itu yang ditambahin. Ya, daripada laptopnya rusak yang nggak tahan baterainya boleh. Ya, nanti tinggal nyusul. Yang kata-kata simpan sekali lagi ya diganti dengan PHP buka, ada PHP tutup, echo dolar tombol. Berarti nanti kita perlu variabel tombol namanya. Ya, silakan. Sambil nunggu kalian saya ngabsen aja. Si Asma ada, Fadila Asma? Nggak ada. Megia, nggak ada. Ariski Febri, nggak ada. Marwandi Saputra, tidak ada. Kalau ada bersuara ya. Lion Yobuki, tidak ada. Manda Devianti, nggak ada. Kalau ada bersuara Alvin, ada Alvin. Ngomong-ngomong ngetiknya tadi udah. Nah, kalau sudah, gini kelanjutannya. Kalian sambil dengerin ya. Setiap yang ada simpan di form ya, konsentrasi. Di form itu apa? Ada form group. Konsentrasi, dengerin. Di situ kan BTN simpan, kita ganti jadi BTN buka PHP, echo, tombol, tutup PHP ya. Itu kalian blok dari buka PHP sampai tutup PHP, itu di blok. Yang BTN simpan, ganti simpan kan buka tutup PHP tadi. Oke, itu di blok. Di copy. Di ID itu ada simpan lagi, kalian paste simpannya. Iya, simpannya yang diganggu. Nanti saya kirim lagi nih, saya kirim lagi. BTN-nya jangan dong. Nah, ini kan kita mau bikin dia apa namanya dinamis. Tuh, udah saya kirim tuh. Jadinya kayak gitu nanti.
Saya kirim ada 2 gambar kan di grup. Satu itu yang sebelum diganggu, satunya yang setelah diproses. Tujuannya apa? Kita mau bikin tombol yang dinamis. Bukan 2 kali, 3 kali malahan. Ya, nanti tulisannya sesuai variabel tombol. Udah? Apakah sudah? Oke. Jangan dijalanin, ini belum ada hasilnya nih. Pasti error. Udah? Kalau sudah, tekan Control Home. Control Home, sudah? Control Home ya. Di situ kan function tanggal, function gender, agama, ya enggak? Sebelum BTN simpan, ada nggak PHP buka if? Ada? Di baris 29 tuh tepatnya, ada? Ya, if is set, but post, BTN simpan, ada? Itu jangan diganggu yang itu, ini udah masuk PHP. Nah, kita kasih enter. Nih ya, saya kasih foto sebelum ya. Daripada kalian bingung, saya kasih foto sebelum. Oke nih, cek di grup sebelum sesudah. Saya coba hubungi kenapa kira-kira listriknya belum dinyalain juga. Tahu yang ditambahin apa? Cuma 1 baris ya. Oke, kalau sudah nih ya. Kita kan tadi ada ngeklik tombol ubah ya. Bener nggak? Berarti ada aksi ubah kan? Meluncurlah ke aksi ubah yang ada if aksi ubah. Nih, saya screenshot lagi. Saya screenshot sebelum, ini gampang kok, masih gampang banget. Dekat agama, tambahin variabel tombol. Nah, kali ini tulisannya update. Update. Nah, kalian coba praktekin. Bener nggak saat buka pertama, dia tampilnya adalah simpan. Kalau selagi mau ngeklik ubah, dia tampilnya update. Ngomong-ngomong, U-nya tuh ngaruh ya, U gede dengan U kecil ya. Jadi kalian benar-benar ketik U-nya kapital. Sudah? Udah dites? Nah, dites. Biar kalian tahu, oh, coding yang barusan tuh untuk beginian. Udah dicoba? Berhasil? Dia tahu ya kondisi kapan kalau lagi apa namanya? Lagi kita mau nambah, dia aja simpen. Kalau kita lagi mau ngubah, dia jadi update. Bener ya? Nah, kalau udah begini langkah selanjutnya. Siap? Belum. Kalau belum saya absen lagi. Doni ada nggak? Doni? Ada. Martin Jacob? Oke.
Wahyudin. Oke. Wiam. Gak ada kan? Vinaang G. Vinaang. Oh ini. Kayaknya Vina nih ada ngirim foto tadi ya, bukan ya? Oke lah. Rama Ahmad, Dani. Rama. Tidak ada. Agustiani, Fadila. Tidak ada. Kiki Jihan ada. Bagas. Ya. Vera Arinda. Ya. Kristio ada, Cindy ada, Helen. Ya. Ibnu ada, Irfandi. Ya. John. Ya. Satunya Bagas, satunya John. Rifki ada, Navita. Ya. Nesa. Nurha, Sana. Ya. Ratna Listi. Risma, Yunita. Oke. Salimah. Seren ada, Sumir. Tri A. Priliani. Tidak ada. Vida ada. Vida yang telat KRS ya? Udah ngisi KRS belum? Oh, nah. Windri Adra, Jia. Ya. Ega. Junian. Sari tidak ada. Ngomong-ngomong udah belum? Kalau belum, siapa yang belum? Saya datangin. Ya, berarti udah semua nih. Kasih tahu lah. Ada lagi? Hah? Oke. Kalau implan, kontraktor, mana SPK? Kasih tahap gitu.
Tiga kali namanya simpan itu di rumah.
belum rapi, nggak apa-apa. Udah semua. Oke, yuk kita lanjut. Apa? Pasti. Yo, udah belum anak-anak? Nur Hasanah nih udah belum, Nur? Oh, Bu Nur, udah belum? Oh, ditanya ada jawab nih. Udah belum? Lambat. Ibu Monica sudah belum? Nah, ketawa boleh. Benar-benar lah lalu. Oh, ingel-ingel. Nih, saya kirimin. Jangan beralasan belum lagi ya. Nih, saya kirimin di grup. Pakai yang saya kirim di grup. Ya, kecuali yang udah jalan. Yang belum lengkap, pakai yang saya kirim di grup. Yang kayak Vina, kayak CL, kan belum lengkap tuh. Ya, pakai yang saya kirim di grup. Saya ulangi ya. Yang sudah lengkap tuh bagaimana? Kalau kita ngeklik ubah, dia datanya tuh tampil sesuai yang kita pilih. Kalau kalian belum, karena kan kalian sibuk banget tuh, ya nggak? Sampai belum tuh. Nah, gunakan yang saya kirim mahasiswa tuh. Ya. Yo, udah. Bener ya, Vina, jangan ngelamun. Gunakan yang saya kirim di grup. Kristio sudah? Sudahkah? Bener ya, Vina? Gini maksud saya tuh. Harusnya sih kalian udah nggak ketinggalan kalau saya kasih yang sama dengan saya kan? Nah, ada lagi Pak, aku ketinggalan. Ada alasan. Sharon sudah? Oh, loading. Oh, lah, CL. Sumir. Navita tadi semana? Udah. Yang lain? Bener, oh. Yo, kalau sudah kita lanjut. Konsentrasi. Vera Monica sudah? Oke, konsentrasi. Dengerin. Tombol simpan dengan tombol ubah kita udah berhasil bikinnya tuh, tapi kurang menarik, Pak. Enggak deh, warna tuh mempengaruhinya kata kaliannya nggak? Cuman supaya warnanya agak menarik. Nah, gini konsentrasi. Caranya adalah, udah. Tadi kan kita ada nambah dolar tombol sama dengan simpan kan di baris 29. Nah, ke sebelahnya setelah titik koma kita mau bikin warnanya nih. Saya kirim di grup sebelum. Ya, sesudahnya kayak gini. Dolar warna sama dengan primary. Gampang banget nih pokoknya nih. Kalian pahami ya jalurnya. Tuh, itu sesudah. Ya, sebelum, sesudah. Sudah? Ngetik ya, kalau belum ditunggu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Si Bagas tadi belum balik ya? Oh lah. Nah, berarti yang hadir 25 ya. Nah, ingat pertemuan selanjutnya UAS. Asik katanya. Apa UASnya? Cuma 1 jam 40 menit. Nah, sehingga kita perlu ngatur strategi kan. Nah, nanti
Makanya kalau udah selesai ini kita lebih enak bahas strategi UAS-nya. Lalu ngetik yang saya kirim di grup tuh warna primary sudah. Nah, kalau sudah, gulung yang ke sebelah tombol update. Sebelah tombol update, yuk Sumir. Lalu tambahin jadi warnanya warning, warung kuning. Besar kecil ngaruh ya. Nah, intinya dekat yang update, kita tambahin warnanya warning. Ya, kita nih mau bikin dia dinamis. Udah? Ya, kan download yang ku tadi itulah. Wah, Alvin sudah? Oke, mantep, Vin. Apakah sudah? Nah, kalau sudah, logikanya sama dengan tombol tadi. Cari tulisan di tombol simpan tadi. Kan sebelumnya dia BTN primary itu. Oke. BTN primary, kita mau ganti ke warning. Jadi biar dia ini sebelum saya kirim di grup, itu saya blok tuh. Ya, saya kirim di grup BTN primary. Kalian sebenarnya tinggal copy yang echo tombol itu, di primary-nya gantiin jadi echo warna. Udah deh. Yang sudah boleh disimpan, coba lagi. Nah, berikutnya kita coba tambah icon di ininya, di dekat tombol. Dolar warna. Tadi kan dolar tombol. Supaya tulisan simpan, supaya tulisan update. Berarti untuk warna sama juga. Oke. Oh, ternyata segampang itu, Pak. Gampang banget. Yang penting kalian tahu caranya enak. Hore. Sudahkah? Abu-abu. Warnanya kuning harusnya. Ya, kuning. Hore, warnanya kuning ya. Bukan abu-abu, kuning. Lihat aja sebelum dengan sesudah bedanya apa. Tuh, harusnya kejadiannya kayak gini nih update-nya. Udah. Gini tombolnya udah jadi update warna gini udah. Nah, Pak, udah seru misalnya ngeklik kayak gini nih ya enggak? Bagaimana kalau kita ada tombol batal di sini? Nah, begini cara bikinnya. Siap? Di sebelah ini kan harusnya batal daripada kita ngeklik di sini kan? Nah, batal, yuk. Berarti caranya siap? Copy aja sebenarnya button-button ini. Kita tinggal ngubah dikit. Ya, buton ke buton, copy, udah. Bener ya? Di blok di copy. Kalau sudah kasih enter. Kan ada dua tuh sekarang tuh. Buttonnya ganti A. Button ganti A. Tipenya nggak ada lagi. Kelasnya jadiin default aja. Name sama ID udah nggak ada. Nah, sependek ini aja jadinya. Batal. Gampang kan? Yang kurang adalah refnya. Apa tombol batal tuh jika diklik? Sebenarnya kita tinggal ngopi yang dari ini nih. Tinggal ngopi sampai ini. Dah.
yang di bawah tuh. Nah. Pak, saya mau ada simbolnya. Bentar lagi lah, kalian selesain yang ini dulu lah. Nih, yang saya blok. Yang simbolnya kalau udah ngerti boleh tambah langsung. Yang icon tuh, glip icon. Simbol untuk nyimpan berarti disket. Untuk update bisa juga pakai disket itu. Kalau batal misalnya tombolnya X. Kalau belum ngerti nanti saya sampaikan. Yang mudah boleh dicoba disimpan. Ya. Yuk, apakah sudah? Sudah berhasil? Jadi di situ dia muncul tombol batal. Ya, di sini ya. Dia muncul tombol batal, memang nggak ada warna yang abu-abu tadi. Yo, udah. Batal itu tujuannya ya sama kayak ngeklik mahasiswa ya. Bisa ya. Batal. Oke, ubah jadi kuning. Update, udah. Untuk glip iconnya sendiri kita tinggal menggunakan yang sama kayak gini nih, glip icon dari Waitress School. Kita tinggal nyari gambar disket. Disebutnya sih floppy biasanya. Nih saya kirim ke grup tuh. Apa yang diambil? Ya glip icon inilah yang nyimpen, berarti glip icon floppy disk. Cara makainya gimana? Ini nih ada di atas nih. Ya, kita tinggal ngambil spare-nya. Taruh di mana? Kan sebelum tombol kan adanya kan? Berarti di sini. Oke, lihat posisinya baik-baik nih. Jadi tulisan kan ada di sini tadi kan, tulisan simpan. Berarti kalau saya mau nambah sebelum dia, pastein spasi. Apa yang ditaruh di sini? Floppy disk. Apa keluarnya nanti saya tampilin lagi. Keluarnya adalah ada tombol ini. Pak, bagong banget tombolnya kata kalian kan. Nah, kita lihat nih.
Kenapa dia bisa bagong banget? Span class di sini ada P. P ini yang menyebabkan kelebihan, jadi dia bagong. Simpan, reload lagi. Nah, harusnya cuma kayak gini. Oke. Kita klik batal, tombolnya simpan pun tetap ada disket. Oh, ada. Nah, Pak, batalnya tombol apa? Cross misalnya. Ada nggak crossnya ini nih? Remove. Batal tuh batalin, remove. Berarti kita kalau mau nambahnya tinggal copy span di depan batal ini, pastein spasi ininya jadi remove. Ngomong-ngomong, jangan usahakan minim ngetik ya. Dari mana dapat scriptnya itu? Saya ngopi tadi itu dari ini nih. Nih, wait school yang saya kirim di grup tadi. Ya, ini yang saya copy. Supaya apa? Supaya kalian nggak minim salah lah, intinya itu. Silakan dicoba. Intinya kalau tahu inti tadi itu yang di mana naruhnya. Nah, ini ditaruhnya di depan ini juga. Nah, itu yang saya lakukan. Ya. Jangan salah taruh ya posisinya itu. Itu sudah. Oke. Yang lain? Ya, kalau belum saya tunggu. Ini saya screenshot deh. Jadi yang ketinggalan bisa ngelihat di mana sih naruhnya. Bisa. Kalau sudah, kita mau lanjut. Apakah sudah? Loh, sekali lagi usahakan jangan ngetik tuh ngetik yang minim aja. Supaya apa? Ya meminimalkan kesalahan. Yang penting kalian tahu caranya yang saya bilang tuh. Sudah? Ada yang belum? Oke, berarti sudah. Yuk, kalau sudah, kita mau melanjutkan dengan bagaimana caranya membuat tombol update itu berfungsi. Kuncinya sangat gampang. Yang penting tombol simpan udah berfungsi, tombol update pasti berfungsi. Konsentrasi ya.
gulung ke atas sampai cari BTN simpan. Nih, BTN simpan nih. Sudah? Yang if is set BTN simpan. Benar ya? Kan dia ada if, buka, sampai end if kan? Benar ya? Udah ketemu yang kalian ya? Di copy dulu, udah. Kita mau nyontek yang simpan nih, kenapa? Ya biar nggak 2 kali kerjaan. Udah, di copy, bener ya? Ngeblok, copy, jangan lebih, jangan kurang ngebloknya itu. Kalau sudah, kan tadi itu ada aksi ubah, aksi gini kan? Nah, berarti kita harus naruh posisi untuk update setelah mereka ini. Ya, setelah mereka. Jadi kan kalau udah ubah baru di-update kan ceritanya. Nah, berarti kalau mau ubah caranya kita mesti naruh di aksi diklik ini. Nah, jika iset aksi berarti ada tombol. Nah, berarti setelah mereka ini kita kasih enter. Udah. Siap. Yang tadi kan kita ngopi. Ini kita paste. Oke. Belum selesai tapi nih. Kan kita perlu ganti. Simpan jadi. Ingat ya, huruf tuh besar kecil ngaruh. Yang tadi BTN simpan ganti BTN update. Yang ininya akhir update. Berhasil update. Gagal update. Belum selesai juga. Name itu akan jadi name yang sekarang kan kunci kan. Berarti name itu adalah kunci. Yang beda tuh hanya bagian ini nih. Nah. Udah. Name sekarang adalah kunci. Kuncinya kunci mana? Kan kunci yang tadi yang kita kirim, yang siapa yang diubah. Bukan lagi name yang diisi di form. Udah. Ini nih bukan insert lagi, melainkan update set. Update set. Apa yang di set? Ada where. Ada apa lagi? Name. Ada ini nih tinggal cut nih. Nah, dah. Apa yang di set? Mereka ini yang di set. Nah, kalau bingung saya enter gini. Update tabel mahasiswa set. Apa yang di set? Nih. Kalian kalau lupa, lihatlah secara struktur di database-nya. Nih, tabel kita adalah tabel latihan rek web. Tabel mahasiswa ya. Kita lihat kolom-kolomnya adalah name, oke. Nama, tempat, tanggal, jengkel, agama kan. Apa hubungannya dengan yang ini? Nah, set ini kan variabel nih. Apa yang di set nama tadi? Kebetulan kita bikin yang sama, berarti nama ketemu nama. Nah, berarti di sini set nama adalah dari nama. Ini baru ngeset yang pertama. Nah ya, jadi yang putih yang tampil di sini ini adalah yang ada di database, di tabel nih. Tempat, berarti saya ngetiknya tempat. Tempat adalah dari variabel tempat. Oke, ceritanya kayak gitu. Kalau di situ bukan tempat, T4, T dan angka 4, berarti saya nulisnya di sini T4 juga. Oke. Tergantung maksudnya yang di sini nih. Di sini kan tempat, tanggal. Berarti di sininya harusnya tulisan tanggal juga. Nah, sama dengan dari tanggal. Kebetulan saya namain antara nama variabel dengan nama field-nya untuk gampangin kita. Jengkel sama nggak tadi tulisannya jengkel? Sama. Terakhir agama sama. Berarti kalau sama semua, saya tinggal ketik aja jengkel sama dengan dan agama sama dengan. Oke,
hanya seperti ini. Ini adalah tutup petik yang update ini. Udah sih. Tinggal kalian tes. Ini saya screenshot lagi lah. Ingat ya, tanda koma, tanda apa, jangan kurang, jangan lebih. Saya ada kirim di grup. Update, nama tabelnya apa, set, nama apa, tempat, nama apa, tanggal, nama apa, jengkel, nama apa, agama, nama apa. Udah. Silakan dicoba yang sudah. Yang kalau ditanya untuk update itu apa? Ya inilah sebenarnya. Jika button update ditekan, ini query-nya. Yang nggak berhasil, segera kasih tahu ya. Karena sekali lagi bahaya. Inilah terakhir untuk materi pembahasan. Senin depan kalian udah ujian. Ngomong-ngomong kalian masang Ultraman, ini apa dengan Ultraman? Ada cerita apa Rifki? Yang tadi itu ada juga chatting dengan saya, maaf Pak, lagi tugas menyelamatkan bumi, kata dia. Iya, fotonya Ultraman juga. Angkatan kalian juga kebetulan. Iya. Maksud saya ada apa dengan Ultraman ini, banyak yang pakai nih. Kalau satu tak heran lah saya, ini ada lagi tak tawarin nih. Lagi proses di lapangan. Apakah sudah anak-anak?
Jangan-jangan yang saya juga gitu ya. Kita coba ya. Ya, kita coba ya. Yang saya ya. Oke, kita tes ya. Jangan-jangan yang saya juga gitu. Bapak dijebak kata kalian. Kita coba nih. Kita tes. Awalnya saya klik data Cindy Laurenza ini. Nah, saya klik tampillah data Cindy ya enggak? Nah, kemudian Cindy Laurenza ini tanpa sans nama dia. Undertale tempat lahir Jakarta tadi itu ya. Tahunnya berapa lah tahun tadi itu CL? Ya, tanggal 9 Januari 2002. Perempuan, agama Kristen. Saya coba update ya. Klik keluarnya. Udah kok bener. Nah, errornya apa? Coba screenshot. Screenshot errornya. Nggak ada error. Oke. Kirim kode bagian ini coba. Baris 91 sampai ini di screenshot, kirim ke saya. Saya cek. Ya, coba kirim di grup, kita cek. Kirim di grup, kita cek. Yolah, kirim di grup. Japri li. NIM kunci, ini harusnya pakai dolar kunci ini. Kan masa yang saya nggak ada dolar ya tadi tuh. Ada, dolar. Terus coba dulu lah itulah nama TBL MAS. Yakin nggak nama tabelmu TBL MAS? Ya udah, set nama tempat tanggal jengkel agama where NIM sama dengan NIM. Tuh lah harusnya ini. Dicoba lagi ya CL. Yang lain udah, nggak ada lagi masalah selain CL. Yuk kirim. Jangan malu-malu ya. Sekali lagi ya, sebaiknya kalian tahu sekarang error-error itu daripada pas UAS ya. Pening kepala nanti kalian. Ya, hore CL mantap. BTN update. If is set dollar post BTN update nama udah update. Tempat tanggal jengkel agama where name sama dengan name. Udah juga kelihatnya. Apa masalahnya? Nih, tombol simpan nih, udah usah. Iya, kan saya ngapus tadi itu kan. Nih, coba kamu lihat ya. Yang kamu ini kan ada tombol simpan nih. Saya kan bilangnya mulai dari if is set kan, nggak ada tombol simpan di sini. Nggak. Jadi yang kamu tuh penyebabnya yang awalnya tombolnya udah jadi update, tiba-tiba jadi simpan lagi. Jadi dia nganggap simpan terus nanti, nggak pernah update. Jadi Kristio solusinya ngapus baris yang ada dolar simpan, dolar tombol sama dengan simpan itu dihapus. Lalu Kristio di baris 91 tuh hapus. Udah bisa. Nah, yang lain? Iya. Dia nanya siapa? Nur Hasanah apa? Langan lo. Diaktifin lagi pluginnya. Yang seperti saya tunjukin di awal tadi, pluginnya kalau pakai yang dari saya mesti klik halaman plugin terpasang baru aktifin lagi. Pluginnya pakai yang saya harus diaktifin dulu dari plugin terpasang ya, klik aktifin. Kalau enggak dia dibilang nggak boleh mengakses halaman ini. Yo update ya, udah ya. Ngapain tadi? Update sudah. Kita berarti script untuk update record berhasil. Nah sekarang gini, script meredirect tuh perlu nggak? Kalau udah selesai dilakukan, kita cek ya. Script untuk meredirect perlu nggak dilakukan? Kita lihat konsentrasi dulu, konsentrasi. Lihat ya, lihat baik-baik nih. Saya edit Seren, konsentrasi ya, liatin baik-baik. Sekali lagi saya udah nyampain. Ya kalau pada deh ya karena tugil aja nggak dengar ya nggak. Nah nih dengar ya.
Yang baik tuh gimana sebenarnya kalau kita udah ngedit? Key-nya sebenarnya nggak boleh diedit. Itu pertama dulu. Berarti solusinya gimana kalau mode ini? Cuma saya abaikan aja lah ini ya, nggak usah ya. Kalau mau sih kita tinggal nambah jika sedang aktif, maka ini di read only. Bisa nggak? Kalian punya gambaran nggak? Ya udahlah, saya praktekin lah. Gini, kalau saya ganti gini kan udah beda kasus kan dia kan? Masa dia ganti name orang lain pula nanti? Nah, gini maksudnya. Jadi kita harus mendisable dia ini sebenarnya. Iya, caranya gimana? Ya caranya kayak gini. Lihat ya. Bukan jadi, ya yang jadi key itu kita disable. Caranya gimana? Ya, tombol awalnya simpan warna ini. Nah, disable apa enggak? Ya, kita tambahin aja mode misalnya. Mode itu awalnya nggak ada isinya. Jadi kalau saya tulis mode di sini, mode di form, kan awalnya ini nih placeholder otomatis ya. Nah, saya tinggal ecoin mode itu. Apa yang terjadi kalau saya ecoin mode gini? Nggak ada terjadi apa-apa, karena modenya isinya kosong. Ada tapinya. Jika kita sedang mode ubah, kita tinggal ganti mode tadi ke read only. Apa yang terjadi? Lihat ya. Yang tadi masih bisa diubah. Kalau yang sekarang saya enter read only itu untuk apa? Udah nggak ada lagi bisa dilakukan. Nah, itu pelajaran HTML DPW. Jadi sekali lagi ini yang ditambahin. Mana tadi itu? Dekat tombol simpan warna mode, kosongin dulu. Oke, silakan. Silakan ini ditambahin. Intinya kalau kalian udah ngerti dasar-dasar yang ini tadi, yang ini nih sama. Awalnya nggak ada nilai, udah. Dekat tombol simpan warna primary mode, udah. Sama dengan nggak ada. Artinya apa ya? Nggak ngapa-ngapain kalau udah diisi ya kan? Udah. Ya, konsentrasi. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau kalian ketik begini, udah beda lagi artinya. Ya. Nah. Udah. Terus apa lagi? Saat dia mode ubah. Nih, kalau lagi ubah, tambahin modenya adalah, nah itu untuk, ya karena kita udah ada percabangan ya. Kalau kasus ubah, dia akan gini. Kalau kasus tambah, dia akan begini. Bisa? Mode read only tulisannya. Jangan kurang, jangan lebih, jangan dikasih spasi. Read only-nya harus gabung. Udah? Bener ya? Jika udah, satu lagi, modenya harus ditanam di form. Nah, formnya yang mana? Ini kan, dia untuk name. Berarti, tinggal kita tambahin ini. Ya, tinggal ditambahin di name. Di echo dari variabel mode. Di echo dari variabel mode. Yang paling dekat pintu siapa namanya? Hah? Helen. Dipakailah Helen maskara. Oh ngap lah, susah bernapas kok. Di echo mode. Udah? Hasilnya tidak bisa diganggu gugat karena read only ya. Tapi setelah kita udah update, kita mau ngeliat tuh. Siap ya? Lihat ya, lihat nih. Ini kan udah nggak bisa diganggu. Sharon Jonathan Lee misalnya ada namanya. Tempat lahir gimana Jonathan? Pangkal Pinang. Tanggal lahir? Jenis kelamin bukan laki-laki kan, perempuan ya enggak? Nah, agama Konghucu. Mana nggak ada nih? Oh ini ya. Lihat nih, lihat dulu biar kalian paham. Lihat yang ini nih, bukan yang kalian. Nih, lihat ya, konsentrasi.
Udah bener kan barang ini? Saya klik update. Udah bener belum data Sharon? Udah, ya nggak? Ada tapinya. Lagi muncul data Sharon. Nah ya. Nah, itulah kenapa dibilang di sini kita harus bikin script redirect setelah aksi selesai. Oke. Caranya gimana? Kan tadi itu ada coding aksi-aksi itu. Kecilin. Nah, aksi. Mana aksi? Nih, update. Setelah update kita mau redirect. Ya nggak? Setelah hapus mau redirect rencananya. Berarti kalau setelah yang berhasil kan? Yang berhasil di sini kan? Berarti di sini nambahinnya. Header. Yang paling gampang sih pakai header. Tapi ada cara lain. Sudah? Header, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Location. Ini sekali lagi cara paling gampangnya ini. Tapi ada nggak cara lain? Ada, sabar dulu. Biasanya cara ini dia errornya already sent katanya, headernya. Apa yang mesti dilakukan di location ini sama seperti kita ngeklik tombol batal. Nih, jadi sekali lagi kalian lihat nih, saya tuh minim ngetik sebenarnya. Saya tinggal ngambil yang sudah ada tertulis, saya copy, saya pastein di location tadi. Dah, kayak gitu dong. Yang sudah boleh dicoba, coba ngupdate, tes. Bener gak dia ngeload ke halaman simpan lagi? Yang sudah boleh dicoba, bener gak dia nyimpen di halaman yang tadi? Udah, bener. Bener ya? Nih saya screenshot aja deh. Screenshot. Nah, saya kirim di grup ya. Nih, lihat nih demonya. Jadi sekali lagi, yang awalnya saya udah ngubah data Jonathan Lee, saya klik update, oke. Kan tetap tuh kayak gini nih. Tapi kali ini setelah saya update, nah, dia walaupun tulisan cannot modify nih, ya. Kenapa? Ya karena header ketemu header. Tapi cara praktisnya inilah. Nah, sekarang gini, caranya kalau yang kayak gak berhasil kayak saya ini gimana? Ya nggak? Nah, saya mesti melakukan sesuatu. Berarti yang udah berhasil pakai cara ini nggak masalah. Yang belum berhasil, remark dulu. Remark ya. Di sini nih saya mesti nambahin tag meta refresh namanya. Apa itu? Nih saya kirim linknya. Meta refresh redirect. Tunggu ya, saya cari dulu. Nah, ini saya copy. Scriptnya kalian tinggal ngopi dari yang tanda centang ini. Nih. Ya. Saya tinggal pastein. Saya tinggal ngambil dia ini di dalam, taruh dia ini. Udah. Silakan dicoba. Yang kasusnya already sent kayak saya ini. Oke, normalnya memang bisa kayak gitu. Nah, kalau udah silakan dicoba. Kalau gini, apa hasilnya? Linknya yang saya kirim di grup ini ya. Jadi sekali lagi usahakan minim ngetik. Kita cuma ngetik bagian-bagian tertentu. Itu kalian akan jauh lebih cepat. Ya, dicoba apa hasilnya. Yang udah jalan pun bisa dicoba baris ini. Harusnya sih yang ini yang lebih efektif daripada yang header. Walaupun header itu sangat gampang. Silakan ya. Udah hebat ya El. Yang lain? Oke, tenang.
Sekali lagi jangan ketik retake ya. Karena salah dikit salah dia. Sebaiknya sekali lagi copy paste. Hasilnya apa? Harusnya samalah fungsinya dengan header, cuma header nih kadang dia membuat error. Apakah sudah anak-anak? Ada yang error? Gak ada, mantep. Jadi sekali lagi ya, yang ini itulah yang saya bilang saya kirim link, kalian tinggal buka link itu, kan kebukanya beginian nih. Saya bilang saya ngopi dari yang ini nih, kan kita tinggal copy. Kita copy awalnya beginian, ya kita pastein kan. Apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan tuh hanya mengganti bagian ini lah. Tidak susah sebenarnya, asal ngikutin. Kalau yang kalian ketik mulai dari meta, nanti kalian tambah L kayak gini, udah susah lah, maksudnya beda artinya. Makanya kita tuh mengusahakan ngopi dari yang sudah ada, tinggal kita perbaiki aja. Kalau mau belajar ngetiknya kelamaan nanti, udah ya. Apa sih hasilnya atau perubahannya? Sebenarnya dia secara tampilan sama kayak gini. Tadi tuh cannot modify already sent gitu dia. Tapi kali ini setelah saya update ya, dia akan nge-refresh ke halaman tambahnya. Nah, harusnya kayak gini. Oke? Bisa ya? Saya hapus nih, coba kalian hapus. Hapus salah satu. Diklik hapus sudah. Kan dia nanya tuh, yakin enggak? Nah, lihat nih. Dia nggak bersih juga ya, tapi dia langsung di refresh. Kenapa? Ingat nggak tadi sebelum hapus nih, kan sudah ada sebenarnya. Inilah barangnya sama kok, sama ya kan. Bedanya tadi pakai echo, yang ini enggak ya. Udah ada kan, berarti disampaikan nih. Header juga udah ada nih. Udah, berarti beres urusan kita. Selesai, pulang. Nah, nih kita bahas tentang UAS. Ada pertanyaan nggak yang tadi materi? Nggak ada? Yang kamu kenapa? Lain ya kasus itu ya. Nanti lain Nur ya. Kami nih lagi bahas lain nih Nur. Kamu nih kayaknya bahas lain lagi nih. Nih konsentrasi, konsentrasi ya, konsentrasi. Yang kita udah coba sekarang, silakan di backup dulu dengan cara klik database-nya. Yuk, ini saya ngajarin cara ngumpul ya. Klik database-nya, sudah. Klik export, udah. Klik export, sudah. Bener ya. Klik export, kalau sudah, pilih custom, sudah. Ini nih kan dia dalam keadaan select all. Kalian hanya perlu ngumpul ke saya tabel yang saya minta. Berarti tabel yang saya minta apa harusnya kalau belajar kalian? Mahasiswa kan? Cetak. Jangan salah, sekali lagi. Salah kirim, salahlah kalian. Yang dinilai adalah yang dikirim. Udah, belajarlah dari UTS kemarin, maksudnya jangan sampai salah-salah lagi. Udah, kayak gini. Nur ya. Belajar dari UTS kemarin, jangan salah-salah lagi. Centang ini doang, kalau sudah di
Go, dia kan ke download tuh, mana tombol go nih, go ke download. Nah, pindahin, show in folder, pindahin, taruh di folder pertemuan 14 kalian. Bukan ini. Nah, 15 sekarang. Nah, 15 kan? S4B, taruh. Udah selesai belum? Belum. Tunggu dulu. Sampai ini udah yang kalian download, bukan download, nyimpan sini. Oh, disimpan ya. Terus udah ya. Nanti yang di plugin apa yang kalian kumpul, karena untuk belajar hari ini kan kita ngumpulnya semua ini kecuali hello dan index. Berarti di cut. Bapak, aku namanya copy, boleh nggak? Boleh copy. Tapi kalau kasus yang sekarang saya sarankan untuk cut dulu. Untuk apa? Saya mau nyampain cerita untuk UASnya nih. Ya, berarti ini daripada kalian bingung bikin yang mana, cut. Udah. Pastein ke sini. Jadi keseluruhan inilah barangnya yang dikumpul. Kalau latihan kita, oke, sekarang kita mau bikin yang versi UAS. Cukup satu file untuk PHP dan satu file untuk SQL. Konsentrasi. Udah siap? Caranya gimana? Seperti ini. Konsentrasi ya. Ini nih jilid kita sebelumnya nih, jilid satunya. Jilid latihan. Jilid latihan. Ini isinya ya. Satunya lagi kita mau jilid UAS. Caranya gimana? Sangat gampang. Konsentrasi nih ya. Nggak konsen ya, susah intinya nih. Konsentrasi. File utama kita kemarin ini kan. Copy dulu. Copy. Kalau di soalnya file utamanya diminta jadi name, berarti tinggal rename kan? Nggak masalah kan? Tahu kan? Ya udah, coba kita rename nih. Jadi name. Yuk. Ini deh, saya kirim deh ini ya. Ini saya kirim ya. Saya kirim ke grup yang latihan kita sampai dengan hari ini. Nah, jadi cara makainya gimana? Harusnya sama dengan yang saya nih ya. Kita mulai bareng nih ya. Oh, nah, sama kayak Nur juga ya Nur ya, turutin Nur. Jadi yang Nur turutin yang kami ini juga. Karena Nur nih kalau saya lihat sering beda jalur dia. Ya. Saya ulangi, silakan download yang di grup bareng aja, mendingan bareng. Pak, yang QAD itu cuma nih, kan saya udah suruh cut tadi kan, bener gak? Mau nggak nurut bakal pening nanti, percayalah. Saya ulangi, lajuat mua bilang ya enggak. Kan tadi saya nyuruh cut, tinggallah dia seperti ini. Pak, yang ku lebih gimana? Karena kalian kan install plugin. Nah, harusnya cuma hanya ada hello, index, akismet, yang bawaannya aja deh. Oke? Intinya tanpa embel-embel kalian lagi. Udah? Bener ya? Jika sudah, sama kayak Nur ya. Nur juga melakukan download yang saya kirim nih. Udah? Ekstraknya kan tahu kan? Nah, dapatlah file yang kayak beginian, ya nggak? Pertama, copy Vera dulu. Jadi tujuannya file yang banyak ini mau saya gabungin jadi satu, karena saya nggak mungkin minta silakan bikin mata kuliah, silakan bikin dosen. Yang kalian kan belajarnya mahasiswa nih, saya nggak mungkin minta langsung banyak ke kalian, pasti satu juga, yaitu double master. Tapi nggak mungkin mahasiswa lagi, nggak maksudnya? Nggak. Kan latihannya mahasiswa, masa soalnya mahasiswa juga, udah nyaman kayak itu, intinya itu. Berarti tersangkanya bisa jadi dosen kan, atau mata kuliah, atau bisa jadi yang lain yang mirip-mirip kayak gitu. Nah, sekarang copy yang Vera, turutin. Misalnya di soal diminta dengan nama file pluginnya adalah name masing-masing, berarti kita tinggal ganti ke name kan. Saya ulangi. Misalnya diminta di soal tuh namanya name, berarti tahu kan cara gantinya. Tinggal ganti name masing-masing. Apakah ada yang lupa? Enggak lah ya, 20, 225 kayak gini-gini nih kan.
Nah, entah yang siapa pokoknya ini saya ketik ini, ya nggak? Berarti udah nih ya. Nah, kayak gini kelanjutannya. Konsentrasi. Yang ini kan Nur bilang error tuh. Kenapa? Jangan langsung ngeklik yang ada di sini, tapi dari plugin bareng nih. Plugin terpasang, aktifkan lagi. Udah. Harusnya kan udah. Nah, coba Nur, yang kamu Nur. Yang CL. Di dalam folder mana lagi? Kan cuma satu dia nih. Udah? Hah? Kamu ngapain CL? Yang tadi itu namanya Vera. Kamu download nggak yang saya kirim? Ya Vera itu digantikan di masing-masing. Kalau soalnya minta pakai di masing-masing. Jelas kan anak-anak? Setelah selesai tuh ke plugin terpasang, aktifkan itu plugin. Nah, yang jadi masalah tuh yang si siapa namanya nih Nur nih, dia bilang dia error, kata dia nggak boleh ngakses halaman itu. Kenapa? Karena dia belum mengaktifkan dari sini. Sudahkah sampai ini dulu? Sudah? Baru ngaktifin plugin yang sampai kayak gini, sudah? Bener ya? Lalu, nah galat nih, terjadi galat ada juga gini. Ada nggak menu di sini? Pas refresh. Iya, kalau udah terlanjur kayak gini nih, ujung-ujung nih hapus, enter, baru ke plugin terpasang kayak gini. Udah. Misalnya terjadi, maaf, Anda tidak diizinkan mengakses halaman ini. Hapus yang ujung-ujungnya, tinggalin WP admin doang, enter. Baru akses pluginnya. Sudah? Nur? Kita ngapa, Nur? Nah, sampai orang isi aja, tapi bukan semua salah. Didekatikan yang musuh. Yang suruh ngedekat, dia lu mati ya, tadi dia lagi. Ibu suruh Vera nanti suruh simpan ke tempat lain kan? Dia udah gak nyimpan. Ya udah Vera bisa dulu. Nggak muat banget. Yang Vera ini tadi pakai sama ini mana Vera? Sini. Terus, satu dong. Terus, nih. Aku nih minta taruh di tempat lain dulu. Misalnya di ini, di folder 14 aja kan taruh situ. Folder 15 kok. Yang gitu silit latihan ya. Kan Pak aplikasikan ini. Kopi, udah. Bukan di kopi, tinggalin. Nah, connect. Jadi yang lainnya ditaruh ke sini. Bilang itu, ada gila-gila kan dia. Kemudian suruh ikat download itu orang darah di mana ya download di download nih ya berarti nanti ekstrakan nih kan. Nah aku sekarang PSA nih atau kopi lagi ya taruh sini jadi apa nih Pak? Nah sekarang kita bilang disuruh di plugin terpasang baru baik di tidak benar saya kira itu mana ya atau orang yang membutuhkan plugin ini selamat datang kakak sebenarnya. Oke. Nah, selamat datang kakak ya.
Oke, kita lanjut lagi nih. Pada intinya, lah bilang itu tuh gila kita kedengar lagi nggak? Lah bilang juwet kita dengar. Yuk kita lanjut ya, konsentrasi. Tujuannya apa? Jadi tujuannya hanya satu file PHP dan satu file basis data. Itu yang kalian kumpulin nanti. Nah, caranya gimana? Ini kan memang sudah ada kita ini. Lihat ya. Berarti kita klik kanan, open. Ya. Terus caranya gimana? Nanti saya akan minta plugin name-nya jadi apa, nama modulnya jadi apa. Nanti ada tuh di soal. Ya. Nama menunya apa, nanti ada. Nanti tampilan menunya apa, capability-nya apa misalnya. Ini sih secara kerangka sebenarnya kalian nggak perlu ubah lagi. Nggak, karena udah jalan lagi yang ini. Kalian perlu ubah apa? Ya nama-nama inilah. Modulnya misalnya, linknya apa namanya. Ya kayak gitu tuh lah. Nah, terus apa yang diubah? Ini yang diubah. Jadi sebenarnya kita ya sudah nggak butuh kontainer. Tinggal to the point isinya apa. Jadi link-link beranda, dosen, mahasiswa, mata kuliah itu nggak perlu lagi. Nah, sisanya apa? Sekali lagi sisanya ya. Berarti kalau kalian mau ngapus caranya kayak gini. Ini kan ada nama CL ini udah nggak usah. Kontainer nggak masalah. Yang disisain kayak gini. Silakan kalian ikutin. Nih. Jadi sisanya hanya kontainer. Footer pun nggak akan saya minta lagi nanti. Yang saya tunjukin selama latihan nih jika kita mau beberapa menu. Jadi sistem informasi kita punya beberapa menu. Tapi untuk UAS lebih sederhana. Tapi kalau nggak tahu caranya ya sama aja bohong maksudnya. Nah, karena apa? Saya cuma minta satu file. Hah? Udah? Yang diklik-klik kakak-kakak ini udah nggak ada. Hanya kayak gini doang. Nah, sisanya hanya di dalam kontainer. Sisanya hanya seperti ini. Udah? Kalau sudah boleh dicoba, harusnya nggak error. Ya, harusnya nggak ada terjadi apa-apa nih. Maksudnya apa? Gimana terjadi apa-apa? Awalnya dia punya gambar kayak tadi tuh, yang selamat datang kakak. Yang berikutnya ini nggak terjadi apa-apa lagi. Nggak tampil apa-apa, jelas nggak? Kecuali yang di sini. Oke? Udah? Ngerti nggak maksudnya? Iya, tak muncul apa lah. Kan memang nggak ada kita eco apa-apa kan? Nah, udah? CL tinggal kontainer, tutup kontainer. Pak, ngapain Bapak Dade? Saya hapus. Tinggal nyisahin. Udah? CL sudah? Jangan pakai ketik ya. Ini sudah ada barangnya, berarti kita tinggal nyisain. Sudah? Sudah? Lalu? Hah? Nah, jika sudah, konsentrasi nih ya. File kita yang otak-atik sering selama ini kan mahasiswa tuh. Buka mahasiswa. Oke. Sudah? Sudah? Iya ya mahasiswa, sudah? Iya, dia ini kan dari atas sampai bawah nih isi ya nggak? Bener nggak? Ctrl A, Ctrl C, biar mahasiswa tuh kita nggak ganggu. Sudah? Ctrl A, Ctrl C tahu kan? Oke. Bener. Lalu? Iya dibuka dulu lah baru bisa Ctrl A, Ctrl C. Mau nggak dibuka, acak lah ya. Buka dulu dengan Sublime. Sudah? Bener ya? Ctrl A, Ctrl C. Sudah? Ke sini. Ini biar dia kayak gini nih. Nah, kita mau paste di sini. Ya. Ingat jangan sampai kecicir dia nih ya. Makanya saya bilang tuh biasakan ngetik rapi tadi. Buka mahasiswa yang saya kirim tadi, yang apa tadi namanya? Ada jilid, ada apa tadi tuh? Jilid latihan, ada jilid UAS. Yang jilid latihan tuh. Udah dipaste sini? Belum kelar. Kita mau rapiin dulu. Jadi setelah kalian paste, udah ke atas,
ke atas sampai sebelum dia di ini nih. Jadi kita mau ngasih ngeblok ini. Nah, ke atas. Kan ini nih tadi nih. Sampai function tanggalnya berarti nih. Kita tap. Nah, ceritanya udah sampai situ. Ngeblok. Kalau udah ngeblok tekan tab di atas caps lock itu. Nah, jadi apa? Sejajar dia. Saya ulangi itulah. Bayangin ya, saya ngajar gini juat aja kalian belum paham ya, apalagi dosanya tidak juat ya, cuman nih mahamin, udah. Nah, gini kan di mahasiswa kontrol A, lalu kontrol A tuh ngeblok semua, lah jelas ya. Tekan kontrol C itu kan ngopi, bener ya. Di sini tadi tuh dia nih beginian tadi tuh, udah. Ini div mana? Div container berarti. Nah, kita tuh taruh kursornya di sini, pointer. Udah. Tekan Ctrl V. V itu paste. Sudah. Kan kayak gini nih, panjang banget dia kayak gini kan. Nah, mulai dari sini sampai ke atas, gulung aja. Sampai mana ke dia tadi tuh? Sampai mana? Belum ketemu kan sampai, nah ini kan dia aja tulisan function. Kita tahan save. Tadi itu saya baru menggulung ya, beda dengan saya tekan arah atas ya, beda. Saya gulung scroll tadi itu. Saya tekan, kenapa saya bilang kayak gitu? Ingat nih, kalau saya gulung nih, sebenarnya pointernya masih ada di bawah ini tadi. Nih, pointer saya masih ada di sini. Dengan keadaan dia masih di sini, saya kegulungin. Nah, kan ketemu beginian nih. Saya tahan save. Saya ngeklik. Jadi dia ngeblok. Tahu nggak maksudnya? Nah, dilakukan lagi tuh. Pak, ulang. Saya ulang lagi ya. Nih, kan kontrol A, kontrol C, kontrol V. Pak, ini penting kuda dia pakai mouse yang cendi-cendi ya nggak? Gini caranya. Kan dia begini ya nih. Begini nih. Oh, tekan save. Save di keyboard, save. Nur. Tekan save. Hah? Basing lembut. Tekan save, udah. Tekan arah atas. Atau mau cepet gini, pick up. Tekan page up. Tapi kalau kalian bingung, Pak, page up ini harus tekan function. Gini aja deh, save arah atas aja. Biar aman lah, slow tapi pasti nih. Udah. Arah atas tuh, dia akan ngeblok kayak gini nih. Ya. Bisa? Sampai kapan berhenti ya? Tunggu dulu. Nah, berhentinya nanti lebih ke bawah. Nah, gini. Jadi arah atas, arah bawah. Bisa nggak? Kalau mau instansi ada lagi sebenarnya. Nih lihat ya. Kan tadi begini ya nih di sini ya. Saya tekan, tapi ya kalau kombinasi ini diharapkan kalian bingung nanti. Ditakutkan kalian bingung. Karena saya cukup tekan Ctrl Shift Home. Tinggal ke bawah. Itu lebih cepat. Tapi kita slow tapi pasti aja deh. Sekali lagi ya. Ini harusnya di latihan kalian ngetik yang Word itu belajar begini-begini nih. Tekan save. Save-nya tetap ditahan. Tekan atas. Atas tuh arah atas yang di keyboard. Kepucuk. Nah kayak gini dia ngeblok. Nah, tahanin terus. Ya, tahanin terus. Supaya apa? Kita mau ngerapiinnya sekaligus. Ke atas sampai ketemu baris 27. Berarti kalau lebih tekan ke shift ke bawah. Saya kan lebih nih gini nih. Shift tekan lagi ke bawah. Nah, tekan sekali-sekali. Nah, sampai kayak gini. Udah. Dalam keadaan dia terseleksi, tekan tab. 2 kali sih saya tekan ya. Jadi dia, oh ini PHP buka. Berarti kan ada teman PHP tutup. Nah, ini tutupnya PHP-nya. Oh, ini kan punya teman. Ini tutupnya. Ini tutupnya. Ya nggak? Tuh, udah rapi tuh. Tutup ketemu tutup. Nah, ini nih tutup yang mana nggak jelas. Ini div yang ini. Udah catatan kita. Oh, udah sampai ini, ngerti?
Gampang kan sebenarnya. Jadi dari file latihan kita itu yang awalnya banyak tuh kenapa? Supaya banyak filenya, maksudnya ada menu ini. Tapi kalau cuma di soal UAS hanya diminta satu file. Saya sampaikan kayak gini biar kalian nggak bingung maksudnya. Nah, kalau sudah, kelanjutannya seperti ini. Kalau kalian tes nih ya, buka dengan menunya, kan ada tampil nih, ada tapinya. Kalau kita klik beginian, apa yang terjadi? Diklik mahasiswa, kunci adalah ini. Tetap jalan nggak dia? Hah? Nggak tahu. Klik batal, tetap jalan kan? Sebenarnya kalau mau bersih, karena sebelumnya itu kita main diklik adalah mahasiswa, ini nih bisa kita hapus semua nih. Caranya gampang banget sebenarnya, tinggal replace all, udah selesai. Kenapa? Ini nih yang lebih. Kenapa lebih? Saat saya klik, hanya sampai pack linknya. Pack linknya ini nggak manggil halaman lain kan, halaman satu ini doang kan, berarti yang tulisan mahasiswa, tulisan dosen, tulisan apa ini udah nggak ada lagi nih, karena satu file. Nah, cara cepatnya kayak gini, kita tinggal klik, cari di klik, nah yang ada kata-kata di klik ini nih, yang kayak gini nih, blok yang ini nih, yang dan diklik sama dengan mahasiswa di blok, udah. Ctrl H, udah. Dia akan nampil di bawah ini karena kita ngeblok tadi. Oke, di bagian replace-nya nggak usah apa-apa. Iya, inilah jurus saktinya replace all. Sangat gampang. Iya, jadi yang diklik mahasiswa tuh udah nggak ada lagi, langsung pack linknya. Oke, ini kasus diklik yang ada pack sama dengan apa kayak gitu, itu untuk beberapa menu. Kalau hanya satu filenya ya nggak usah lagi beginian. Ada ini ya, dan diklik ini diganti dengan nggak ada, klik replace all, udah simpen, buka lagi halamannya. Buka lagi dengan ini, udah tinggal kalian, intinya udah bersih lah dia, tinggal diklik ini tetap jalan dia, diklik ini tetap jalan. Nah, kita tes aja, batal tetap jalan. Nama lengkap Vera Monica, tempat lahir Ujung Gebang, tanggal lahir 06/06/06 2006, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, simpan. Dah. Udah dicoba? Iya, database-nya kan tetap sama dari tadi kan? Udah, inilah dia barangnya. Sekali lagi, dengan yang awalnya filenya banyak, ya, di soal UAS saya hanya minta satu file PHP, satu file plugin, satu file database. Udah. Nah, cara ngumpulnya gimana? Sekali lagi, ini kan udah berhasil nih. Berarti udah dicoba ubah, hapus, intinya nih Vera Monica saya ubah misalnya. Oh, ternyata dia Veranya si kok baik, R-nya Monica atau pakai Monica kata dia. Ujung Gebang, terus ternyata nggak lihat perempuan Islam, update. Kan tetap bisa dia nih. Vera Monica nggak lihat Islam. Untuk hapus berhasil lah, cakep tuh. Kalau udah berarti kan tinggal ngumpul, hore aja selesai ujiannya. Nah, bedanya dengan yang latihan, jadi UASnya sudah terbukti di sini cuma cukup ngumpulin satu file ini, oke, plus mengekspor dari DB latihan request, tergantung database kalian ya. Klik export, pilih custom, hanya centang yang bagian select all nya hapus dulu, hanya centang tabel yang kalian pakai tadi mahasiswa kan, di buat baru. Udah database itu kan dia nempel tabelnya yang perlu sesuai soal ya, tabelnya itu yang perlu sesuai soal, jelas ya. Nanti ada soal, nanti saya tunjukin lagi gambarannya, sabar ya. Tapi bukan itu soal ya, jangan salah, masa ditunjukin tuh lah soal lah. Di Go kan ke download tuh,
di-cut, ditaruh ke ini tempat kalian nyimpan, tuh lah yang dikumpulin nanti lah. Nanti ada pengawasnya. Ngomong-ngomong, kalian jangan bikin ngumpul di GCR ya, ngerjainnya tuh di sini ya. Nanti ada aslab yang ngawas, yang ngopiin jawaban kalian. Oke. Nah, ini nih tergantung biasanya. Boleh juga ngerjain pakai laptop sendiri. Kalau saya sih nggak masalah. Yang penting waktu tuh yang kalian mesti lihat-lihat waktu ngerjain. Oke, intinya nih ya. Nah, tenang di soal tuh jika jawaban sama ada pengurangan nilai sebanyak yang sama. Apalagi nanti ada cikal bakal. Oh, ada NIM dia ini di jawaban dia ini. Enggak maksudnya. NIM itu ada di Rifki. Berarti kan jadi tanya tuh dua orang tuh nanti dibagi. Contoh dapat 100 bagi 2, 50. Lah rugi lah. Apalagi bagi 3, udah, apalagi bagi 4. Apalagi kalian berjamaah sekelas. Udah. Jadi kerjain masing-masing. Kayak gini udah ngerti kan? Nah, lebih praktis inilah sebenarnya. Kenapa Bapak gak ngajarin dari awal kayak gini, Pak? Kan gampang. Nah, saya tuh dari awal tuh mau tunjukin bahwa kalau ada layout, manggil beberapa file sebenarnya kalian tetap bisa ngerjain. Ya. Kalau yang di UAS mintanya hanya begini. Nah, soal UASnya sekarang gambarannya kayak apa sih? Yuk kita lihat. Iya, yang pasti sih ada soal beri nama database. Saya lihatnya kelas karyawan lah ya. UAS. Jeng-jeng. Nah, lihat nih. Jeng-jeng. Yang dikumpulin pluginnya. Oke, plus SQL. Yang kayak tadi tuh lah 2 biji tadi. Ini kan karena mereka kelas karyawan, tentunya pakai classroom. Yang kalian ini kan di sini, ya tentunya ya jawaban kalian tuh silakan kalian buka. Aslab nanti tinggal ngopi jawaban kalian nih. Nah, itulah ya ada serunya kalau pakai laptop pribadi. Ya laptopnya kan harus ditinggal loh, mau di copy. Ya, ada serunya itu. Saya ulangi. Boleh nggak pakai laptop pribadi? Boleh. Ya nggak? Ada tapinya. Kalau udah habis waktu, ya kalian belum selesai, kalian harus ninggalin dulu laptop itu. Ada tapinya lagi. Kan nanti ada alat untuk ngopi tuh. Bayangin kalau jarum tuh udah terinfeksi. Nggak? Laptop kalian kan nanti dicolok lagi ke yang lain, dicolok lagi. Kalau terinfeksi virus, gimana? Silakan mau pakai flash disk boleh. Tapi jangan ternak virus di situ ya. Gini, amannya sih memang kayak Alvin bilang tuh. Silakan copy ke dalam flash disk tuh, kasih nama karena bisa jadi flash disknya sama kan. Nggak usah gede-gede, karena ukuran kita coba lihat nih, hanya 13 kilo kok, kecil banget. Oke, jelas ya. Berarti kalian boleh nggak pakai flash disk masing-masing? Boleh. Nggak kan maksudnya? Harus yang berapa ratus giga, Pak? Tidak usah beratus-ratus giga, 2 giga ada pun nggak masalah. Jelas ya? Lebih aman kayak gitu. Jadi, ya siapa pengawasnya biasanya sih aslab nanti. Kalian tinggal ngumpulin 2 ini, jangan lupa rename jadi nama folder masing-masing nih. Saya ulangi ya, ini penting banget nih. Kalau kalian ngumpul satu ini doang, datanya nggak bisa dicoba tuh. Jelas ya? Jadi 2 biji ini harus ada, jangan lupa. Oke, kalau udah paham, foldernya jangan lupa. Misal NIM-nya 2022500174 Vera Monica SI4B UAS. Dah. Kalau kurang satu lagi rekweb biar jelas. Jangan-jangan karena ada satu mahasiswa yang ngumpulin jawaban PBO ke rekweb. Ya, ada kayak gitu. Bukan. Kalau nilai UTS kalian ada sih harusnya bukan. Ya. Tapi memang ada kejadian dia ngumpul PBO, sakti kata saya. Jadi jangan sampai bertukar. Kayak gini lah gambarannya. Oke, jelas ya? Sebagai bukti sejarah saya screenshot taruh di grup. Nah, jadi yang diminta sekali lagi hanya 2 biji. Nah, kita lihat lagi soalnya, kita intip. Tidak diperbolehkan membuat sembako tuh beda cerita. Ini karena tontonannya via sembako. Yang telah diajarin nggak boleh tanya nih.
Yang nggak boleh juga nilai akan dibagi sebanyak ini, hati-hati ya, nggak percaya cobalah lah ya. Nilai yang peroleh sesuai yang dikumpul. Jadi Pak, yang ku jalan, yang kalian ngumpulin yang tidak jalan ya. Jangan lupa tekan Ctrl S itu yang ini nih ya. Kalau di sini kalian lihat ada bulat gini nih ya, belum disimpan loh. Jadi pastikan udah nyimpen baru copy. Oke? Jelas banget lah harusnya tuh. Nah, nilai sehingga kesalahan dalam jadi tanggung jawab masing-masing. Jadi jangan Pak, yang ku benernya ngapain yang Bapak salah. Padahal kalian ngumpulnya itu lah, nggak mungkin ya saya mengada-ngada kan. Nah ini kebetulan yang mereka diminta adalah tabel pendidikan. Kebetulan buat di PPM struktur tabel namanya tabelnya tabel pendidikan, bukan nama tabelnya struktur tabel pendidikan. Oke, jelas nggak? Diminta bikin struktur tabel. Struktur tabel itu kan kayak yang di sini nih PPM admin nih, ya nggak? Database-nya apa? Bebas, ya kan? Yang penting di dalam database nih ada bikin tabel. Nggak usah ditulis struktur tabel pendidikan. Ini udah beda nih ceritanya, ya. Yang diminta kalian bikin struktur tabel, tapi nama tabelnya kalau kasus itu ya pendidikan. Jelas? Nah, kalau udah ada tapi katanya terdiri dari 5 field. Fieldnya contohnya apa? Nah, nanti tipe datanya berbeda, wajib nambahin 3 digit terakhir name. Nah, itulah pembedaannya nanti antara Rifki dengan Ibnu yang tadi yang saya bilang tadi. Makanya ada name nyangkut misalnya ya, biasanya sih karena ini ya. Jadi 4 field selanjutnya apa, dan selanjutnya contohnya ini, contohnya bisa nggak beda dari ini? Bisa, tapi kalau bingung mikirinnya apa tinggal ngikutin yang ada di soal. Contoh kalau name Vera berapa tadi, ujungnya 4 berarti 044 di sini ya. Oke, tipe datanya apa, tinggal ngikutin yang ada di sini. Jelas? 15 angkanya. Kemudian saya mintanya sesuai yang diajar. Yang diajarkan model begini ya tadi loh, ya nggak? Kalau kalian beda dari ini udah ada sesuai diajar ya, ini nilainya. Oh, jangan aneh-aneh maksudnya. Diajar apa, dan kalian ngumpulin apa lagi ya? Intinya yang diajar yang dikumpul. Udah. Nama file utama berarti kalau saya minta gini kalian tulisnya 20 SI 044.php. Itu yang akan dikumpulin nanti berarti. Ngerjainnya berurutan. Jangan tiba-tiba udah di flash disk kalian baru read name ya, udah beda tuh. Mana ya tadi ya? Nah, yang kayak gini nih. Oh, aku salah kata kalian baru baca soal baru kalian read name, udah beda. Ya jadi sebelumnya mendingan. Jadi baca kerjain, bukan baca atau baca dalam satu. Tapi selesai satu kerjain yang berikutnya. Selesai satu kerjain berikutnya. Kalau nomor 2 ini, karena kalau kalian udah ngikutin sesuai materi sih harusnya udah selesai. Nomor 2 udah otomatis tuh maksudnya. Nomor 3 ya tinggal kalian bikin filenya apa. Yang seperti saya ajarin tadi kan sebenarnya template-nya sudah ada. Udah tinggal rename yang Vera jadi apa, jadi gini. Nama fungsi untuk modul. Nah, kita modul kucing diminta modul ini ya, tinggal ya tahu lah jurusnya udah sering saya tunjukin ya. Oh, ada fungsi menu. Ya tinggal menunya apa. Nih maksudnya jurus-jurus yang dari tadi udah ditunjuk tuh. Gini nih kan tinggal tek Ctrl H. Ya enggak? Kayak gini kan. Replace all, selesai satu. Menu UAS replace all, cepat kan? Nah, itulah mau nggak tahu jurus nih lah, parah lagi ya, nggak tahu apa lah ya. Link ya tim ganti, menunya yang tampil nanti tulisan apa, kan sudah ada juga keterangan menu yang ditampil di menu dashboard. Berarti kalau sekarang menu pluginku yang diminta adalah UAS 999, berarti tinggal ketik UAS 4044. Title, mana bagian title? Ini kan tinggal ketik lah, berarti sistem ini ganti jadi ini. Ya nggak? Tinggal kalian ngikutin. Script ubah, script nyimpen sama form, nambahin 3 digit. Berarti tiap name nanti ada 3 digit name. Ada gambar nggak? Kenapa Vera? Lapar?
Nih, tiap objek form kan di sini ada nama nih, ada nama kan? Kan nggak ada 3 digit name-nya, berarti pembedanya ada 3 digit name nanti. Jelas kan? Nah, itulah tinggal gitu. Setelah ngisi, ngeklik simpan, maka datanya tersimpan. Nanti kan kaitannya ini dengan data yang tampil. Yang kita kayak gini nih, kita ngetik tampil di sini kan. Berarti kalau saya cek udah aman, ya udah berarti aman di situ ya. Sangat gampang. Udah. Udah, ini udah tempat lahir. Ya tinggal kasih apa ujungnya gitu, 3 digit sesuai yang diminta di soal. Udah. Sampai dia nampilin data. Nah, data tidak boleh diisi sembarangan misalnya. Ya, bisa jadi saya minta tentang, misalnya ini kan pendidikan, saya bisa minta tentang pasangan. Nah, kalian isi nama-nama pasangan kalian. Jangan ngaku, Pak, belum pernah pacaran, tidak dinilai ya nanti. Nah, ya kalau namanya aneh-aneh kan berarti, oh siapa nih, Zilong pacarnya mantan. kan laba bule tuh Zilong, Alukat kalian tulis nanti. Nah, ya. Ya, kalau namanya real ya bisa jadi itu benar. Script untuk nampilin ya kalau kita ngeklik nombor edit tampil kan yang tadi loh. Inilah barangnya sama kayak gitu kok. Sampai hapus selesai. Udah. Nah, malahan di sini udah minta SQL dan file PHP. Habis. Udah, ada pertanyaan? Tuh lah tinggal belajar lah tahu jurus tuh dia gampang banget. Ada Nur. Yang penting skrip sumbernya udah jalan aja. Nah, yang pasti nanti formnya ya beda dengan yang saya tunjukin itu. Habis saya cerita kita. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Intinya UAS gak ada pertanyaan lagi ya, tinggal kalian ngerjain. Nah, pakaiannya putih hitam jangan lupa. Putih itu kemeja, bawahannya bisa rok, bisa celana bahan katun, rok katun atau celana hitam katun panjang. Nggak usah berdasi, dak. Ya, jelas? Iya, kayak kalian ujian dulu, belum pernah ya ujian ya? Oh iya, perdana, iyalah. Pakaian putih hitam, putih itu kemeja. Kalau jilbab terserah jilbab warna apa. Oh. Udah mau pakai celana panjang boleh, tapi bukan jeans. Saya ulangin lah ya intinya. Nih. Tadi kan sebelum kalian telat tuh saya ada menyampaikan sesuatu sebenarnya nih. Sabar dulu, bentar lagi pulang kita. Sabar. Nah, jadi ceritanya dengerin ya sebelum pulang ya. Siapa mau dicontohin? Ayo. Nah, nanti di web mahasiswa tuh ada fitur untuk kalian nyetak kartu peserta ujian. Oke. Kapan? Belum. Nanti diumumin. Kapan diumumin? Lihat status saya aja. Kalau nggak prodi, nanti saya yang ngumumin ada maksudnya. Oke, minimal kalian gabung di grup angkatan. Oke, dengerin ya. Gambarannya kayak apa cetakannya? Yang pasti bukan ini ya, bukan ini. Ini nih previewnya doang. Oke, contoh Ibnu kan nggak ada foto nih. Silakan kirim ke saya segera. Oke, sebenarnya foto ini udah lama. Sengaja saya pasang foto Jajrit atau Dora tuh biar kalian ngeh maksudnya. Ada sesuatu yang nggak beres nih, biar beres gimana? Yang ngirim, ya nggak? Udah ya itu ya. Jadi kolom-kolomnya nanti yang tampil di kertas tuh yang mirip kayak gini lah. Nih saya kasih kaca pembesar. Konsentrasi khususnya yang baru datang tadi. Ingat rekayasa web kebetulan di lab 2 tanggal Senin, berarti minggu depan. Oke, kebetulan aja 13 ketemu 20 kebetulan. Yang lain bisa jadi nggak hari Rabu belajar, hari Rabu ujian, belum tentu. Iya, inilah jadwal. Intinya liatin jamnya jam berapa, waktunya 1 jam 40 menit. Lab 2
mengenai ruangan ini bisa beda. Kalian lihat di jadwal bukan di jadwal, di kartu ujian masing-masing. Kartu ujiannya mana, menunya belum ada, tapi kalian udah bisa ngintip di cetak AST. Yang di web mahasiswa itu udah bisa diintip. Oke. Nanti versi rapinya baru akan dibikin kayak gini nih di web mahasiswa. Oke, ini jelas ya kayak gini ya. Mengenai ini Pak kecil G kalau paraf. Nah, ini kan bukan versi kertas ya, versi preview sekali lagi. Nanti yang versi kertas ada. Oke. Nah, yang penting tuh foto. Oke, ini nih baru berlaku jika ada stempel, jika ada cap. Nih, dapat dicetak baru jika kalian udah melunasi uang kuliah. Oke, kemudian kalau belum bisa dicetak juga bisa menghubungi Bagian Keuangan. Valid atau sah jika ada stempel dan tanda tangan kepala BAK. Intinya kalian setelah nyetak tuh bawa ke BAK. Oke. Kartu peserta nih wajib dibawa. Nanti inilah yang ditanda tangan itu. Udah. Tidak diperkenankan. Ini nih sesuai keterangan yang diminta tuh intinya. Usahakan jangan telat. Oh. Oke. Peserta wajib berpenampilan rapi. Ya nyisir rambut misalnya kayak gitu tuh lah. Wajib mengenakan kemeja putih, celana katun atau rok hitam, menggunakan sepatu. Jelas semua lah ya. Silakan mencetak, kalau foto kirim ke saya. Udah. Nanti cara nyetaknya mirip dengan menu jadwal kuliah kalian. Ya kayak gini nih. Tapi saya udah tahu nih, tunggu ya. Kalau nggak ada juga terpaksa saya pinjam yang kalian ya. Coba dia nih ya. Ya, bukan apa password kok. Saya tahu sebenarnya, tapi kan saya lagi ngerekam. Ya, intinya ini saya tutup aja rekamannya ya.